Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini, kita akan mengkaji mengenai kebangkitan, mahsyar, dan hisab. Selain meyakini akan terjadinya kiamat, kita juga wajib yakin bahwa Allah akan membangkitkan semua hambanya dan menggiring mereka ke sebuah tempat yang datar, mahsyar, untuk memutuskan amal mereka. Keterangan ini berdasarkan Al-Quran, hadis dan kesepakatan ulama salaf. Pembangkitan merupakan hal mungkin yang telah diberitakan syara. Barang siapa mengingkarinya, maka dia kafir. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj. Allah Ta'ala juga berfirman, Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Quran Surah Yasin. Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran Surah Anbiya. Al-Ba'ts, bangkit, maksudnya adalah Allah Ta'ala menghidupkan orang yang sudah mati dan mengeluarkannya dari kubur setelah Allah mengumpulkan bagian-bagiannya yang asli, sosok utuh di awal penciptaan. Yakni bagian-bagian dari keutuhan yang dengannya dia mengada dari awal sampai akhir usia, walaupun bagian-bagian itu ada yang terpisah sebelum dia mati. Al-Hasyr maksudnya adalah Allah menggiring semua makhluk menuju suatu tempat, mahsyar, perhentian, tanah datar yang padanya tidak ada pembangkangan terhadap Allah Ta'ala untuk menerima putusan pengadilan. Tidak ada perbedaan antara makhluk yang diberi balasan, yakni malaikat, manusia atau jin, dan makhluk yang tidak diberi balasan, seperti hewan ternak dan binatang buas. Ketahuilah bahwa yang dibangkitkan dan digiring itu adalah badan lahir duniawi, badan asli yang menjadi sosoknya saat di dunia, bukan bayangannya yang serupa aslinya. Jika tidak, maka yang mendapat pahala dan siksa itu bukan yang taat atau yang bermaksiat saat di dunia, dan hal ini adalah batil. Ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai pembahasan ini, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan mengenai al-hisab. Yang pertama untuk dicatat adalah bahwa orang yang paling awal dibangkitkan dan digiring menuju mahsyar adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau juga adalah orang yang paling awal masuk ke surga. Yang kedua adalah bahwa keadaan makhluk yang digiring ke mahsyar itu bermacam-macam. Ada yang naik kendaraan, hewan, yaitu orang yang bertakwa. Ada yang berjalan kaki, yaitu orang mukmin yang sedikit amal baiknya. Ada yang berjalan dengan mukanya, yaitu orang kafir. Kemudian, hal lain yang wajib diyakini setiap mukallaf adalah al-hisab, artinya perhitungan. Allah Ta'ala akan mengadili hamba-hambanya atas amal-amal mereka secara rinci, amal baik dan amal buruk, perkataan dan perbuatan, setelah mereka menerima buku catatan amal. Hisab ini diberlakukan bagi semua mukmin dan kafir dari kalangan manusia dan jin, selain mereka yang dikecualikan. Di dalam satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memberikan janji kepadaku bahwa Dia akan memasukkan 70.000 orang umatku ke dalam surga. Bersama tiap 1.000 orang dari yang 70.000 itu, disertakan pula 70.000 orang lainnya dan 3 hadsayat Tuhanku. Tidak ada hisab dan siksa bagi mereka. Hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban di dalam syamhnya. Hadsayat artinya gelombang. Maksudnya Allah memberikan janji kepadaku dengan jumlah bilangan yang tidak terhitung. Mereka masuk surga tanpa hisab dan siksa. Adanya hisab ini telah ditegaskan di dalam Al-Quran, hadis dan ijma' kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka.
Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Quran Surah Al-Ghasyiyah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Barang siapa tidak percaya adanya hisab atau meragukannya, dia sungguh kafir. Saat hisab, Allah Ta'ala memberi perhitungan terhadap hamba-hambanya atas amal-amal mereka saat di dunia, dan hal itu terjadi sebelum mereka beranjak dari mahsyar. Allah berbicara kepada mereka tentang kenyataan diri mereka dan balasan yang harus mereka terima, pahala atau siksa. Allah berbicara langsung kepada mereka dengan menyingkapkan hijab yang menutupi mereka dan memampukan mereka mendengar kalamnya yang qadim, atau mendengar suara yang menunjukkan kalamnya yang qadim, yang Dia ciptakan pada setiap telinga mukallaf. Allah Ta'ala berfirman, maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Quran Surah Al-Hijr. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan dari Adi ibnu Hatim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang akan ditanyai langsung oleh Tuhannya jika tidak ada penerjemah antara dia dan Tuhannya. Karena itu, peliharalah dirimu dari neraka meski hanya dengan sebiji kurma. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa saat hisab, orang kafir mengingkari keburukan mereka, namun kemudian anggota tubuh mereka memberikan kesaksian atas semuanya. Ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai pembahasan ini, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan mengenai pemberian catatan amal. Hal pertama yang mesti dicatat adalah bahwa proses hisab yang dialami hamba bermacam-macam. Ada yang ringan, ada yang susah, ada yang terang-terangan, ada yang tersamar, dan ada yang dipermudah berdasarkan nilai amalnya masing-masing. Allah Ta'ala mengampuni orang yang dikehendakinya dan menyiksa orang yang dikehendakinya. Umat yang pertama kali dihisab adalah umat Muhammad. Hal kedua yang mesti dicatat adalah bahwa hikmah dari proses hisab tersebut adalah untuk menampakkan keragaman derajat kesempurnaan dan kebusukan orang-orang yang kurang amal. Kemudian, hal lain yang wajib diyakini oleh setiap mukallaf adalah kenyataan bahwa setiap umat akan diberi lembaran catatan amal, yakni catatan amalnya selama di dunia yang ditulis oleh malaikat. Orang yang beriman akan menerimanya dengan tangan kanan, sedangkan orang kafir akan menerimanya dengan tangan kiri. Kenyataan ini telah ditegaskan di dalam Al-Quran, hadis dan ijma' ulama ahli haq. Dalil Al-Quran tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku, ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Quran, Surah Al-Haqqah. Dan firman Allah Ta'ala, adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku, ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Quran Surah Al-Haqqah. Kelompok yang pertama berkata dengan gembira kepada mereka yang ada di padang mahsyar, ambillah dan bacalah kitabku. Aku tahu bahwa aku akan mendapatkan perhitungannya. Sedangkan kelompok yang kedua, ketika melihat akibat buruk yang akan mereka terima, berkata, oh alangkah baiknya jika tidak diberikan kepadaku kitabku, ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Andai saja semuanya terputus dengan kematian, dan aku tidak dibangkitkan setelahnya. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
Quran Surah Al-Insyiqaq. Orang kafir mengambil kitab dengan tangan kirinya dari belakang punggung karena tangan kanannya terbelenggu di leher. Lalu mengulurkan tangan kirinya ke belakang punggungnya untuk menerima catatan amalnya. Allah Ta'ala juga berfirman, "Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka." Quran Surah Al-Isra. Ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai pembahasan ini sebelum kita mengakhiri kajian ini. Yang pertama adalah bahwa setiap manusia mengambil kitabnya, kecuali para nabi, para malaikat, dan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab yang dipimpin oleh Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah apabila seorang hamba meninggal dunia, buku catatan amalnya disimpan di dalam lemari di bawah arsy. Kelak setelah semua manusia berkumpul di mahsyar, Allah mengutus angin yang akan membawa terbang buku catatan amal mereka dari lemari itu, sampai bergantung di leher mereka masing-masing tanpa keliru. Kemudian malaikat memanggil dan mengambil buku catatan dari leher mereka, lalu memberikannya pada tangan mereka. Ketika menerima buku catatan masing-masing, yang mukmin akan mendapati huruf-huruf catatan amalnya, ada yang terang dan ada yang gelap sesuai amalnya. Sedangkan si kafir akan mendapati huruf-huruf catatan amalnya hitam semua. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu." Quran Surah Al-Isra. Wajah orang mukmin akan bersinar saat membaca catatan amalnya, sedangkan wajah si kafir akan menghitam muram. Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, 'Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman?' Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu." Quran Surah Ali Imran. Hal ketiga yang perlu dicatat adalah bahwa setiap orang akan membaca kitabnya dengan jelas, walaupun saat di dunia dia tidak dapat membaca. Kita harus yakin bahwa amal buruk akan dibalas setara dengan keburukannya. Sedangkan balasan amal kebaikan akan dilipat gandakan, berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan." Quran Surah Al-An'am. Hal ini semata-mata merupakan anugerah dan kemurahan dari Allah Ta'ala. Pelipat gandaan pahala amal kebaikan beragam tingkatnya. Tingkatan pertama adalah pahala dilipat gandakan hingga 10 kali. Ini untuk amal badan seperti berzikir. Dalilnya adalah ayat di atas dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan balasan satu kebaikan itu adalah 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan syahih. Tingkatan kedua adalah pahala dilipat gandakan hingga 15 kali lipat. Di dalam hadis disebutkan, "Berpuasalah 2 hari, maka bagimu pahala hari-hari berikutnya, yakni hari-hari dalam 1 bulan itu." Dengan puasa 2 hari di awal bulan, seorang hamba bisa mendapatkan pahala puasa 1 bulan, yakni pahalanya 15 kali lipat. Tingkatan ketiga adalah pahala dilipat gandakan hingga 30 kali. Di dalam hadis disebutkan, "Berpuasalah 1 hari, maka bagimu pahala hari-hari berikutnya." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Satu kebaikan dibalas 30 kali lipat. Tingkatan keempat adalah pahala dilipat gandakan hingga 50 kali. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa membaca Al-Quran dan dia mengi'rabnya, maka baginya 50 kebaikan atas setiap hurufnya. Yang dimaksud mengi'rab adalah mengetahui makna-makna lafadznya, bukan kebalikan dari lahan, yakni cadel. Sebab membaca Al-Quran dengan lahan dianggap bukan membaca,
tidak pula akan mendapat pahala. Tingkatan kelima adalah pahala dilipat gandakan hingga 700 kali, yakni pahala menafkahkan harta benda di jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah. Tingkatan keenam adalah pahala dilipat gandakan sampai tak terhingga, yaitu pahala amalan hati seperti sabar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar. Perlu diketahui bahwa keragaman tingkat pelipatan gandaan pahala amal kebaikan itu disesuaikan dengan kadar keikhlasan dan niat. Dan hal ini tentu sudah jelas. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.